Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Halo, 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 halo. Saudara-saudari yang terkasih, kita mengenal bisikan maut, bisikan yang mematikan. Ketika kakak saya dulu bekerja di salah satu pabrik atau perusahaan BUMN, dia ikut kampanye partai lain, kemudian dipanggil oleh bosnya dan dibisiki, "Kamu masih mau kerja di sini enggak? Kalau nggak mau, ya silahkan diteruskan. Kalau mau, berhenti kampanye partai lain." Tentu saja partai non-penguasa, dan yang semua waktu itu dikuasai oleh partai penguasa. Tidak ada satupun berani kampanye untuk partai lain, apalagi orang-orang PNS maupun yang bekerja di bawah BUMN. Bisikan maut. Apalagi sekarang kita baru saja pilkada, kita mempunyai banyak pengalaman seperti itu. Saudara-saudari yang terkasih, bicara tentang bisikan maut, hari ini kita bersama gereja memperingati peringatan wajib Santo Fransiskus Xaverius sebagai pelindung misi, pelindung para misionaris yang selalu tidak kenal lelah memperjuangkan segala-galanya untuk mewartakan kabar gembira bagi setiap orang tanpa pandang bulu, tidak melihat sekat-sekat di tengah masyarakat. Semua medan, daerah frontir, daerah yang tentu saja di luar jangkauan kita, di situ juga dimasuki supaya kabar gembira ini semakin didengar banyak orang. Tidak harus menjadi anggota kelompok gereja, tetapi paling nggak mendengarkan, mengalami sendiri kasih Tuhan yang universal, tentu saja kasih Tuhan dan Tuhannya. Maka saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini bicara tentang ajaran Yesus yang mengatakan ketika Yesus mau terangkat ke surga, dia mengutus para muridnya. Di Galilea, Yesus mengatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah kabar gembira, Injil, dan aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Begini tanda-tanda orang yang sudah menerima Roh untuk perutusan dan mendapat penyertaan. Dia akan menyembuhkan orang sakit. Dia sekalipun minum racun tidak akan mati. Dia akan memegang ular. Dia akan menyembuhkan orang-orang sakit, dan kemudian dia akan membawa kabar gembira kepada siapapun. Lalu para murid itu melihat Yesus terangkat ke surga, dan setelah itu murid-murid itu pergi ke ujung bumi untuk mewartakan kabar gembira dengan segala kekasannya. Saudara-saudari yang terkasih, kabar gembira ini harus diwartakan. Bagaimana kalau orang tidak mendengarkan kabar gembira karena tidak ada yang mau mewartakan? Maka kita semua, setiap orang dari kita, satu demi satu, diutus untuk mewartakan kabar gembira di dalam level kita masing-masing, di dalam profesi kita masing-masing, di dalam komunitas kita masing-masing, di dalam tempat kerja atau tinggal kita masing-masing. Itu lahan perutusan kita, kebun anggur kita. Tentu saja dengan kesaksian, tentu saja dengan perkataan, tentu saja dengan contoh teladan hidup di tengah-tengah mereka. Maka saudara-saudari yang terkasih, pewartaan tidak harus teriak-teriak keras-keras. Pewartaan tidak harus selalu menunjukkan dominasi bahwa kita ini sungguh hebat. Saya punya pengalaman menarik.
Ketika saya masih remaja, saya seperti biasa bertengkar dengan kakak saya, dengan saudara satu rumah. Itu saya rasa di seluruh keluarga ada pengalaman itu. Apalagi keluarga saya itu 3 bersaudara, cowok semua. Persaingannya juga ketat waktu itu. Maka ketika kemudian terjadi keributan rame-rame, lalu ada gitar yang kemudian dibanting, lalu kami berdua menangis teriak-teriak, kemudian histeris karena sudah satu remaja, satu OMK, sudah besar-besar. Maka kemudian ada tetangga yang saya heran. Tetangga itu sudah sepuh, seorang ibu yang mungkin dapat dikatakan nenek-nenek atau oma-oma. Saya sendiri tidak terlalu histeris, tetapi kemudian kakak saya didatangi oleh ibu itu. Saya ingat namanya Mbah Mangun. Dia kemudian mulai membisiki. Saya tidak tahu apa yang dikatakan, tetapi kemudian kakak saya mulai kelakep, tidak bicara apa-apa, tidak histeris, tidak menangis. Dan kemudian akhirnya Mbah Mangun itu menemani terus. Dan ternyata saya baru tahu ketika terjadi ribut-ribut dalam keluarga dan ada Mbah Mangun itu, dia selalu datang membisikkan sesuatu, bisikan gaib. Holo, holo, diewes-ewes, holo, holo. Dan ternyata beliau punya karisma untuk mendamaikan, membuat hati yang bergejolak menjadi tenang. Dan rupanya itu karismanya Simbah tadi. Sekarang sudah meninggal, tetapi saya yakin dia selalu diberkati Tuhan. Karena usahanya yang selalu menghewes-hewes, orang yang histeris, yang lepas kontrol, menjadi tenang, menjadi lerem, menjadi hatinya tidak panas lagi. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita bicara tentang ciri-ciri seorang utusan yang dibicarakan Yesus, mereka akan diutus, akan memegang ular tidak berbahaya. Mereka minum racun pun tidak akan celaka. Mereka menumpangkan tangan orang sakit dan menjadi sembuh. Mereka semua diutus, kemudian mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Instrumentum, seorang alat, conjunctum yang melekat, cum deo, kepada, melekat pada, deo, deus, Tuhan. Maka dia, setiap orang yang diutus seperti itu punya karakter, dia adalah perpanjangan alat yang melekat pada Tuhan. Karena membuat damai dunia ini, membuat tenang dan alam yang tadinya goncang menjadi teduh kembali, dan melihat pertengkaran-pertengkaran didamaikan kembali. Dia membawa damai di situ, seperti Mbah Mangun tadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, apakah kita membawa ciri khas itu? Ciri khas di mana kita dalam kegiatan dan profesi kita selalu menjadikan sumber kedamaian, juru damai, menjadikan juru pemberi semangat yang putus asa, memberikan inspirasi-inspirasi yang meneguhkan, dan kemudian bersama-sama berjuang dengan orang-orang yang sedang berbeban berat untuk selalu memberikan harapan tak pernah putus. Atau sebaliknya, kita justru membuat kelompok kita kacau, ribut, mengadu domba, dan membuat mereka semua semakin sengsara. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.